seorang bapak dibawa oleh keluarganya ke suatu rumah sakit di Batam. Khawatir karena kondisi bapak itu yang sangat lemas, pihak keluarga meminta kepada petugas di rumah sakit untuk segera menanganinya. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Sus. Ini suami saya demam dan diare nggak sembuh-sembuh. Sudah berapa lama, Bu, mengalami demam dan diarenya? Sudah 6 hari, Sus. Suami saya, sariawan sudah 3 bulan, tapi nggak sembuh-sembuh. Terus berat badannya juga turun 10 kilo selama 3 bulan ini. Saya bingung, Sus. Kok sariawan sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh? Padahal saya udah kasih buah-buahan yang mengandung vitamin C. Sampai obat untuk sariawan, tapi nggak ada perubahan. Malahan berat badan suami saya turun. Kalau begitu, siapa nama suami Ibu? Namanya Rio Fernando, Sus. Maaf, Bu, berapa usianya ya, Bu? Usianya 42 tahun, Sus. Baiklah, Ibu. Saya akan memeriksa keadaan suami Ibu terlebih dahulu. Ibu, silakan ke bagian administrasi terlebih dahulu untuk mengisi identitas pasien. Dokter sebentar lagi akan datang untuk memeriksa Pak Rio. Baik, Sus. Dokter, ini ada pasien baru bernama Tuan Rio, usianya 42 tahun. Datang dengan keluhan demam diare selama 6 hari ini. Sariawan sudah juga 3 bulan tidak sembuh-sembuh. Berat badan pasien turun hingga 10 kg hanya dalam waktu 3 bulan terakhir ini. Setelah itu saya periksa tanda-tanda vitalnya, tekanan darah pasien 100/60, suhu pasien 39,8, nadi pasien 76, pernapasan pasien 26, dan berat badan pasien 55 kilo, Dok. Sudah berapa lama, Pak, demam dan diarenya? Sudah 6 hari ini saya demam dan diare, Dok. Selain itu, sariawan saya sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Sudah berapa lama, Pak, demam dan diarenya? Coba, Pak, buka mulutnya. Bu, karena kondisi Bapak sudah 6 hari diare dan sudah banyak kehilangan cairan, maka kami harus melakukan tindakan pemasangan infus dan kami sarankan kepada Bapak untuk dirawat. Karena keadaan Bapak sudah sangat lemas, Bapak juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Ya udah, Dok. Gak apa-apa dirawat aja. Yang penting suami saya bisa sembuh. Bagaimana, Dok? Apakah pasien sudah bisa dipindahkan ke rawat ini? Ya, Sus, silahkan. Iya, Dok. Di kamar Tuan Rio. Selamat pagi, Pak. Saya petugas lab. Saya di sini akan melakukan pengambilan sampel darah Bapak. Tujuannya untuk mengetahui diagnosa penyakit Bapak. Iya, Sus. Baik, Pak. Ditahan sedikit ya, Pak. Ini agak sakit. Pada saat saya ambil darahnya, bisa tarik nafas untuk meringankan sakitnya ya, Pak. Iya, Sus. Baik, Pak. Sudah selesai ya. Hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Nanti hasilnya saya berikan kepada perawat ya, Pak. Saya tinggal ya, Pak. Iya, terima kasih, Sus. 2 jam kemudian, pada saat perawat memberikan obat dan mengobservasi TTV pasien. Sus, gimana hasil lab saya? Hasil labnya belum keluar ya, Pak. Nanti kalau sudah keluar, saya langsung infokan ke Bapak. Ya, Sus. Saya sakit apa? Saya capek. Sakit seperti ini tidak sembuh-sembuh. Iya, Pak. Pasti akan saya infokan. Tekanan darah Bapak 100/70 ya, Pak. Suhu Bapak 39,5 derajat Celcius. Ini obatnya, Pak. Jangan lupa untuk diminum agar demamnya cepat turun. Iya, Sus. Ya sudah, Pak. Saya tinggal ya, Pak. Selamat beristirahat. Pukul 16.00 hasil lab sudah diterima oleh perawat. Perawat bergegas menginformasikan kepada dokter bahwa hasil lab Tuan Rio sudah keluar dan menyatakan Tuan Rio positif terjangkit penyakit HIV/AIDS.
Dok, ini hasil lab Tuan Rio sudah keluar. Hasilnya Tuan Rio positif terjangkit HIV. Tolong panggilkan keluarga Tuan Rio ya. Baik, Dok. Selamat sore, Bu. Mari ikut saya ke nurse station. Ada yang ingin diinformasikan oleh dokter tentang penyakit Bapak. Baik, Sus. Dok, ini istri dari Tuan Rio. Sus, mari kita jelaskan tentang hasil lab dan kondisi penyakit yang dialami oleh Tuan Rio ke keluarganya. Jadi gini Bu, berdasarkan hasil lab, Tuan Rio diagnosis positif mengidap HIV. Bisa, Dok. HIV itu apa? Bisa disembuhin nggak, Dok? Jadi gini Bu, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat ini HIV belum memiliki obatnya, Dok. Weh, itu soundnya terkeluar loh. Ya, biarin aja dia nggak ada main lagi. Oh ya udah, oke. Ulang ya. Ulang, Wi. Jadi gini Bu, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat ini penyakit HIV belum ada obatnya. Terus saya harus bagaimana, Sus? Saya takut. Tolong jangan beritahu suami saya tentang hal ini ya. Tidak bisa Bu, bagaimanapun suami Ibu memiliki hak untuk mengetahui apa penyakit yang dideritanya dan berhak untuk memutuskan pengobatan yang akan diterima. Saya takut suami saya sedih dan depresi, Dok. Tolong saya, jangan beritahu masalah ini ke suami saya. Baik Bu, untuk saat ini kami tidak memberitahukan kondisi suami Ibu, tetapi secepatnya suami Ibu harus mengetahui tentang penyakitnya. Iya, terima kasih, Dok. Selamat sore Pak, ini ada obat yang harus Bapak minum. Obat ini untuk menurunkan demam Bapak. Sus, hasil lab saya sudah keluar kan? Bagaimana hasil lab saya? Saya sakit apa, Sus? Saya capek seperti ini tidak sembuh-sembuh. Tolong, Sus, beritahu saya sakit apa. Benar Pak, hasil lab Bapak sudah keluar. Tapi maaf ya Pak, saya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tentang penyakit Bapak. Yang memiliki kewenangan adalah dokter. Jadi maaf, saya tidak bisa menginformasikan apapun tentang hasil lab Bapak. Baik, Sus. Ya sudah Pak, saya tinggal dulu ya. Selamat beristirahat Pak. Iya, terima kasih, Sus. Keesokan hari setelah hasil laboratorium Tuan Rio keluar, perawat dan dokter memutuskan untuk menginfokan diagnos penyakit ke Tuan Rio atas persetujuan keluarga dengan didampingi oleh perawat. Selamat pagi Pak, bagaimana istirahatnya semalam? Saya tidak bisa tidur, Dok. Saya terbangun terus. Bagaimana hasil lab saya, Dok? Saya sakit apa? Iya Pak, hasil laboratorium Bapak sudah keluar. Hasil labnya menyatakan Bapak positif HIV. HIV adalah penyakit yang menyerang sistem imun tubuh Pak. Mohon maaf sebelumnya, untuk penyakit HIV ini sampai sekarang belum ditemukan cara pengobatan dan penyembuhannya Pak. Mohon maaf ya Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan, Dok? Yang harus Bapak lakukan adalah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Bapak dan keluarga harus sabar dan tabah. Setelah dokter menginfokan diagnos penyakit Tuan Rio dan keluarga tampak sedih, perawat memberikan motivasi dan semangat. Setelah beberapa menit, akhirnya dokter dan perawat memutuskan untuk meninggalkan Tuan Rio dan keluarga di kamar, memberikan sedikit waktu bagi mereka agar tetap tenang. Seiring berjalannya waktu, Rio dan keluarga mampu menerima diagnos penyakit yang diderita oleh Rio dengan sabar dan tabah. Kesimpulan mengenai kasus ini, perawat mengalami dilema etik. Di satu sisi, perawat harus menjaga rahasia penyakit Tuan Rio karena keluarga mengkhawatirkan Tuan depresi. Tetapi di sisi lain, Tuan Rio memiliki hak untuk mengetahui penyakitnya. Dalam kasus ini, perawat harus tetap menerapkan prinsip kejujuran tanpa melupakan prinsip kerahasiaan. Perawat harus menggunakan pemilihan kata dalam berkomunikasi dengan pasien tersebut, sehingga perawat tetap menjaga amanat keluarga pasien tanpa harus berkata yang tidak benar atau berbohong.
ke pasar beli biji selisih sekian, dan terima kasih.